yang salihah. Ada yang memandang kebahagiaan dengan suami yang saleh. Ada yang memandang kebahagiaan dengan anak yang saleh dan salihah. Ada yang memandang kebahagiaan dengan atasan yang baik. Ada yang memandang kebahagiaan dengan lingkungan yang baik. Tapi bagaimana Islam menyikapi kebahagiaan dan seperti apa kebahagiaan yang kita cari? Apa arti kebahagiaan kalau Anda hanya memandang kebahagiaan dengan harta? Jika harta itu tidak bermasalah. Qarun punya harta, tapi tidak bermanfaat, malah menjadi petaka untuk dia. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah tenggelamkan dia beserta harta yang dia miliki. Berarti kalau Anda punya dan memandang kebahagiaan dengan harta, kalau harta itu tidak bermanfaat, tidak ada nilainya dan tidak membawa kebahagiaan, malah membawa azab dan petaka. Kalau ada yang memandang kebahagiaan dengan jabatan, perhatikan Fir'aun punya jabatan, tapi dia angkuh sombong dengan apa yang dia miliki. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Bukankah kerajaan Mesir ini dan sungai-sungai yang mengalir di bawahku milik aku semua? Ternyata dia bilang sungai mengalir di bawah dia. Allah jadikan sungai mengalir di atas dia. Allah tenggelamkan dia. Maka kalau jabatan tidak mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadi kebahagiaan, malah menjadi petaka. Apa arti kebahagiaan Anda punya istri yang salihah, tapi Anda bukan suami yang saleh? Sebagaimana istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim. Bayangkan dia seorang wanita salihah, tapi suaminya bukan orang yang saleh. Apa arti kebahagiaan Anda suami yang saleh, tapi tidak memiliki istri yang tidak salihah, yang tidak baik, yang tidak taat beribadah? Sebagaimana istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Apa arti kebahagiaan Anda punya anak saleh salihah, tapi Anda bukan orang tua yang baik? Sebagaimana Nabi Ibrahim bersama ayahnya Azar. Menurut sebagian ulama tafsir, bahwa Azar itu anak ayah dari Nabi Ibrahim. Apa arti kebahagiaan Anda ini orang tua yang saleh, tapi punya anak yang bukan saleh? Sebagaimana Nabi Nuh, anaknya diajak naik bersama beliau agar diselamatkan, malah anaknya itu berlepas dari kedua orang tuanya, melepas dari ayahnya sendiri, karena ibunya termasuk mereka yang ditenggelamkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan ketika Anda menuju atau berada di jalan Allah. Cara yang paling singkat dan paling afdal dan paling bagus memandang kebahagiaan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dengan bekalan, karena perjalanan kalian menuju Allah perlu bekalan. Dalam safar kita menuju Allah perlu bekalan. Dalam sebuah perjalanan kita bawa minuman, makanan, bahkan bawa uang, agar nanti di perjalanan kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Maka bekalan terbaik yang dipersiapkan seorang hamba menuju Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan hamba ini roh dan jasad. Halo? Masih hidup? Masih. Allah ciptakan manusia ini roh dan jasad. Kebahagiaan jasad ini, sesuatu yang membahagiakan jasad kita adalah makan dan minum, sehat walafiat. Itu yang membahagiakan jasad kita. Akan tetapi kebahagiaan untuk roh kita adalah sesuatu yang bisa menghidupkan roh ini selamanya. Dengan apa? Adab dan dengan agama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, barang siapa membahagiakan jasadnya dan tidak membahagiakan rohnya, maka dia termasuk orang yang celaka. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diminta oleh Nabi naik salah satu pohon.
Apakah itu pohon kurma atau pohon yang lain? Tidak digambarkan, tidak dijelaskan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diminta naik salah satu pohon oleh Nabi SAW. Kemudian ada angin yang menggerakkan pakaian beliau sehingga terlihat kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kurus. Sampai sahabat itu tertawa melihat kurusnya kaki beliau, kecilnya kaki beliau. Kata Nabi SAW, "Ata'jabuna min diqqati saqayhi lahuma 'inda Allahi athqal min jabal Uhud." Kalian tertawa karena melihat kecilnya kaki Abdullah. Kata Nabi, dua kakinya Abdullah itu di dalam timbangan hari kiamat itu lebih berat dibanding gunung Uhud. Apa yang membuat kaki beliau lebih berat dibanding di dalam timbangan dibanding gunung Uhud? Yang membuat beliau berat kakinya karena takwanya kepada Allah, karena ibadahnya kepada Allah, karena sholat tahajudnya, sholat malamnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali merenung sebuah hadis yang sangat indah bagi kita orang beriman. Nabi bersabda, "Arihna biha ya Bilal." Nabi SAW kana idza faza'u amr qala arihna biha ya Bilal. Apabila Nabi merasakan kesulitan, suatu hal yang membuat Nabi itu tidak bisa, sebuah beban yang membebani pikiran dan hati Nabi, Nabi coba mengatakan arihna biha ya Bilal. Coba para jamaah kalau menghayati hadis yang singkat ini, seruan Nabi kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal dengan sholat. Ini membuat kita merasakan bahwa istirahat yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya itu pada saat berada bersama Allah. Ketika Anda mendekat dengan Allah, berarti Nabi Muhammad SAW istirahat di dalam sholat. Beda dengan kita yang istirahat dari sholat. Halo? Kita istirahat dari sholat subuh, zuhur, asar, sholat malam, sholat tahajud. Kita bilang, Alhamdulillah sudah selesai. Kayak lepas tanggung jawab, kayak sebuah beban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sholat, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun. Minta pertolongan Allah melalui sholat dan sabar, dan dua-duanya ini terasa berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Maka orang yang alhamdulillah sudah selesai zuhur, terasa sholat itu beban bagi dia, berarti dia istirahat dari sholat. Sedangkan Nabi istirahatnya di dalam sholat. Nabi SAW kalau ada masalah, beliau lari sholat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Abul Atahiyah, seorang penyair, mengatakan dalam syairnya, "Walastu ara as-sa'adata jam'u malin, walakinna at-taqiyyu huwa as-sa'id." Saya memandang kebahagiaan itu bukan orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi saya memandang kebahagiaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.